Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalah wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-8. Wajib kita mengimani bahwa Al-Muhaimin adalah salah satu dari asma Allah subhanahu wa ta'ala yang 99. Arti Al-Muhaimin pada hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengintai dan menguasai serta memelihara atas makhluknya dengan amal perbuatan mereka, rezeki-rezeki mereka, dan ajal-ajal mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama dengan Al-Muhaimin ini. Dia selalu mengintai dengan amal perbuatan hambanya, mengintai rezeki hambanya, dan mengintai umur hambanya, sekaligus menguasai dan memelihara semuanya itu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik perbuatan zahir atau perbuatan hati dan di tempat tersembunyi sekalipun, semuanya itu selalu diintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit juga pun tidak berkurang atau hilang dari pengetahuannya. Adapun malaikat-malaikat, mereka cuma mengurusi dan mengintai amal-amal zahir. Di dalam tubuh kita ada roh. Di dalam Al-Quran, roh disebut dengan min amri rabbi. Qulir rohu min amri rabbi. Maksudnya sesuatu perkara yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih punya roh, maka kita selalu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, pasti tidak keluar dari pengetahuan atau penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu mengintai dan menguasai rezeki hambanya, dengan pengertian sedikit juga pun rezeki seseorang hamba tidak akan meleset kepada hamba yang lainnya. Selaku hamba, kita wajib meyakini bahwa kita tidak akan kehabisan rezeki selama umur kita masih ada. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala bernama Al-Muhaimin. Sebagian ulama berkata, bagus-baguslah kalian dalam mencari rezeki. Pengertiannya ialah mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui ajarannya, dan juga kenal waktu, karena tidak akan luput rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan dapat rezeki yang tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Muhaimin juga selalu mengintai umur atau ajal hambanya. Sedikit pun ajal seseorang hamba tidak keluar dari pengawasan atau intaian Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita beriman bahwa Al-Muhaimin adalah nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, apakah iman kita kepada Al-Muhaimin tadi sampai kepada satu batas yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau belum? Kalau kita cuma sebatas beriman saja tetapi tidak ada perasaan diintai atau diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita sebatas beriman saja. Setiap kita beriman kepada sesuatu pasti akan menimbulkan sesuatu yang lain. Iman kita kepada asma Allah subhanahu wa ta'ala yang salah satunya beriman kepada Al-Muhaimin ini akan membuahkan sesuatu yang lain, yaitu menimbulkan satu sikap atau akhlak, yaitu muraqabah. Maksudnya diri kita selalu merasa diintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita merasa diperhatikan
dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang dan yang diancam oleh orang yang mengintainya. Kalau kita masih bertingkah laku dengan hal-hal yang jauh dari merasa diintai oleh Allah, berarti iman kita belum membuahkan sesuatu apapun yang dimaksudkan dari beriman dengan Al-Muhaimin ini. Maksudnya dari muraqabah atau merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ada 3 perkara. Pertama, sebelum kita melakukan satu perbuatan apapun, mesti ada di dalam hati 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa? 5. Kenapa artinya? Kedua, bagaimana cara melakukannya itu? Ketiga, untuk siapa melakukan itu? Orang yang sudah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ia melakukan ibadah pasti ada hatinya pertanyaan yang pertama, yaitu 5. Karena apa ia melakukan ibadah? Membaca Al-Quran dan ibadah lainnya, jawabannya adalah karena menunaikan dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, kaifa? Bagaimana cara melakukan itu? Tentu semuanya itu dilakukan dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, pertanyaan 5. Untuk siapa melakukan ibadah itu? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk hawa kesenangan dirinya atau untuk yang lainnya? Kalau semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk pengabdian kepadanya, barulah ia melakukan ibadah itu. Dengan demikian ia sempurna dan ia termasuk orang yang beriman kepada Al-Muhaimin. Orang yang sudah beriman dengan nama Al-Muhaimin ini berarti yang merasa diawasi, dan setiap orang yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, semua tindakannya penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perhitungan, tidak satu pun ibadahnya dengan tanpa arah, tanpa ilmu, dan untuk kepentingan diri. Namun semua ibadah yang dilakukan karena disuruh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah muraqabah atau merasa selalu diawasi ibadahnya hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada ibadah yang dimasuki oleh hawa nafsu. Contohnya ibadah karena hawa nafsu atau kepentingan diri, seperti orang yang mempunyai hutang banyak dan sampai waktu untuk bayar hutang, kemudian ia punya uang tapi disedekahkannya, tidak untuk membayar utang yang sudah sampai waktu pembayarannya. Maka sedekahnya ini karena hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya dengan uang yang ia miliki, ia bayarkan utang yang sudah sampai waktunya. Contohnya lagi, orang yang banyak ketinggalan sholat fardu, namun ia ikut melakukan sholat sunat tarawih. Ini pun termasuk orang yang beribadah karena hawa nafsu atau kesenangan dirinya, karena ia mengutamakan yang sunat daripada kefarduan yang wajib dilakukannya. Seharusnya ia mengerjakan sholat fardu yang ditinggalkannya, bukan mengerjakan sholat sunnah. Dari contoh-contoh tadi, orang yang beriman dengan Al-Muhaimin, ia tidak akan melakukan ibadah karena dasar hawa nafsu, namun semua ibadahnya dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Yusuf An-Nabhani berkata, bagi orang yang kurang ingatannya supaya mudah untuk menghafal, baik sekali membaca
baik sekali membaca nama Al-Muhaimin ini sebanyak 145 kali sesudah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.